toksisitas makanannya. Gitu ya. Jadi ada food toxicity, reaksi terhadap komponen makanan beracun. Misalnya ada kandungan bawang ataupun juga dia apa namanya? Ada mikotoksinnya di situ. Nah, itu ada food toxicity gitu ya. Jadi sebelum kita nanti belajar bagaimana menyusun formulasi ransum, jadi kita juga perlu aware dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan, gitu ya. Ingredient-ingredient apa yang akan kita gunakan untuk menyusun formulasi ransum tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu bukan hanya untuk apa namanya memberikan nutrisi, tapi juga untuk menjaga kesehatan juga keselamatan dari hewan peliharaan itu ya, dari risiko-risiko toksisitas tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, eh, masuk ke jenis-jenis pakan, gitu ya, masuk ke jenis-jenis pakan komersial untuk anjing dan kucing yang mungkin biasa teman-teman semua jumpai di pet food, gitu ya, pet shop, gitu kan ya. Nah, ini kalau di sini dibedakan berdasarkan kadar airnya, gitu ya. Nah, apa namanya yang membedakan dari kadar air ini nantinya adalah berpengaruh pada daya simpannya gitu ya, keawetannya. Kemudian juga berpengaruh ke palatabilitasnya gitu ya. Kesukaan preferensi masing-masing hewan peliharaan. Dan juga nanti juga berpengaruh ke kandungan energi dari pakan itu. Ya, kalau dry food, misal itu contohnya eh, dry kibble gitu kan ya, banyak. Nah, itu kelebihannya apa? Dengan kadar air kurang dari 14%. Berarti dengan kadar air yang sangat rendah itu, umur simpan dry food ini akan lebih panjang gitu ya, karena kadar air yang rendah ini akan menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian dia juga akan lebih mudah untuk disimpan gitu kan ya. Dan terkait dengan kandungan energinya, nah kandungan energi akan dry food ini menjadi lebih apa namanya, lebih padat gitu, lebih padat. Jadi per gram pakannya itu metabolisable energy atau energi metabolismenya itu akan lebih tinggi karena kadar airnya itu kan udah apa namanya udah dihilangkan atau ibaratnya udah amat sangat rendah gitu ya 14%. Makanya yang tersisa tinggal energinya itu apa istilahnya dry matternya dan juga energi metabolismenya akan sangat tinggi. Nah, tapi ada kelemahannya juga gitu ya untuk dry pet food. Jadi kelemahannya karena dia kadar airnya sangat rendah, berarti akan menyebabkan anjing dan kucing itu eh, dehidrasi. Makanya kalau kita berikan dry food terus-menerus gitu ya, perlu kita pastikan anjing dan kucing ini mereka bisa mendapatkan air minum yang cukup gitu untuk mengimbangi kadar airnya supaya balance karena kan air itu tadi penting ya untuk dia bisa termetabolisme, kemudian dia bisa tertransportasi nutrisinya gitu kan. Oke, kemudian untuk semi moist pet food. Nah, ini kadar airnya berada di rentang 14 atau lebih kurang dari 60%. Nah, ini kalau semi moist berarti teksturnya itu dia lebih lembut, kemudian agak kenyal gitu ya. Mungkin bisa seperti nugget seperti itu. Nah, ini kelebihannya dia akan lebih disukai karena apa namanya ya, hewan tuh lebih suka yang tekstur dan aromanya yang lebih menarik gitu ya. Untuk anjing dan kucing tuh lebih suka tekstur dan aroma yang lebih menarik. Nah, tapi kekurangannya ini karena kadar airnya dia lebih tinggi sampai kurang dari 60%, makanya dia daya simpannya akan lebih pendek. Kemudian juga dia akan lebih mudah rusak gitu kan ya karena eh, kalau dia kadar airnya lebih tinggi, nah itu banyak sekali nanti kalau penyimpanannya kita tidak bagus, nah banyak sekali mudah ditumbuhi oleh mikroba-mikroba patogen.
Nah, yang terakhir jenis pakan komersial itu wet pet food, pakan basah gitu ya. Pakan basah, kadar airnya dia lebih dari 60%, bahkan ada yang bisa sampai 80%. Nah, kalau kalian sering jumpai di pet shop tuh pengemasannya dalam bentuk kaleng gitu ya. Ada juga yang dalam bentuk pouch. Nah, itu untuk pakan-pakan basah. Nah, kelebihannya di sini kalau wet pet food, dia pasti palatabilitasnya itu sangat tinggi. Karena kan aroma, tekstur itu kan menyerupai daging segar gitu ya. Apalagi untuk kucing yang dia obligat karnivor gitu kan ya. Nah, itu akan menggugah selera mereka, palatabilitasnya makin tinggi, nah konsumsinya juga akan meningkat gitu ya. Ini juga bisa untuk membantu untuk hewan-hewan yang mungkin picky eater, pilih-pilih, atau mungkin hewan yang dia punya masalah guzi, punya masalah gigi gitu ya. Nah, ini sangat membantu sekali kalau kita berikan wet pet food. Kekurangannya apa wet pet food? Tentunya daya simpannya akan lebih pendek setelah dibuka. Gitu ya. Jadi perlu kita simpan dengan penyimpanan di suhu yang misalkan kita taruh di refrigerator seperti itu ya, untuk mencegah apa namanya, di mikroba-mikroba patogen yang tumbuh di situ. Jadi eh, selain daya simpannya lebih pendek, kalau misal tidak kita simpan dengan baik, tentunya biaya produksi, distribusi, nah ini akan jadi lebih mahal kalau untuk wet pet food. Nah, ini nanti kalian pelajari kalau misal kalian mau ambil S2 di agribisnis veteriner, nah ini kita akan pelajari lebih lanjut terkait apa namanya ya, biaya produksi, distribusi untuk jenis-jenis eh, pet food seperti ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misal eh, kan kalian kan nanti adalah calon dokter hewan gitu ya, yang mana harus bisa mengedukasi daripada eh, pemilik hewan tersebut gitu ya, pemilik anjing dan kucingnya. Kalau misal ada, misalkan ada kasus kucing nih dengan mungkin dia mengalami gangguan ginjal, atau mungkin ada anjing yang dia kena penyakit geriatri. Jadi nafsu makannya menurun. Nah, kira-kira kalian merekomendasikan jenis pet food yang mana? Ingin menjawab dokter apakah yang wet. Farelisa, ya. Jadi wet pet food ya, pakan basah yang apa namanya, sebaiknya kita rekomendasikan, karena wet pet food kan kadar airnya paling tinggi. Jadi itu bisa memperbaiki apa namanya, status hidrasinya. Kemudian teksturnya itu lembut kan untuk wet pet food. Apalagi untuk wet pet food yang untuk kitten misalkan, nah itu kan lebih lembut teksturnya, jadi lebih mudah dikonsumsi. Meskipun dia mungkin ada gangguan gigi atau mulut gitu. Kemudian aroma dan rasanya juga akan lebih kuat sehingga akan meningkatkan nafsu makannya gitu ya. Nah, namun untuk apa namanya, merek, komposisi itu juga harus tetap diperhatikan. Kandungan proteinnya, kemudian juga mineralnya, natrium, fosfor, gitu harus kita sesuaikan juga dengan apa namanya, kondisi medis anjing atau kucing itu. Oke, jadi ketika kita nanti akan bicara tentang formulasi ransum anjing dan kucing, kadar air ini jadi bukan hanya sekedar pakan basah ataupun pakan kering gitu ya, tapi juga nanti akan berkaitan dengan strategi nutrisi dan juga kesehatan hewan tersebut gitu ya. Jadi sebagai, nanti kalian sebagai dokter hewan harus mampu juga menyesuaikan bentuk pakan itu dengan kondisi fisiologis dan apa namanya, patologis dari hewannya, milik milik pasien tersebut gitu ya. Next adalah ini resiko dari beberapa makanan manusia yang diberikan kepada pet, hewan peliharaan anjing dan kucing, secara reguler. Jadi kan apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, biasanya eh, ada kita suka memberikan
makanan sisa makanan kita gitu ya. Kemarin juga pernah kita bahas di pertemuan sebelum UTS itu metabolisme memberikan sisa makanan manusia kepada anjing atau kucing gitu. Nah, pemilik mungkin berpikir, ah ini cuma sisa, kan sisa cuma sedikit ya, gak apa-apa. Kan apa namanya, ibaratnya real food, makanan alami gitu ya. Padahal beberapa bahan makanan manusia itu justru bersifat toksik bagi hewan. Nah, tadi kan ada food toxicity harus kita perhatikan. Misalkan kemarin ada eh, kismis, anggur, kemudian ada bawang merah, ada coklat gitu kan ya, yang mana bahan-bahan ini umumnya punya food toxicity gitu ya. Misalkan kismis gitu. Nah, kismis ini kalau misal nanti kalian telusuri lebih lanjut, cari di jurnal-jurnal. Nah, itu ya biasanya menyebabkan gagal ginjal akut pada anjing dan kucing gitu ya. Dia bisa apa namanya? Ibaratnya menyebabkan kerusakan ginjal gitu ya. Kemudian nanti ada gejala klinisnya, misalkan dia untuk yang apa namanya gejala klinis kalau kita berikan kismis ataupun anggur. Nah, itu akan menyebabkan anjing atau kucing itu akan muntah, kemudian diare, gitu ya. Kalau misal eh, dalam kasus yang mungkin dia terlalu sering, sedikit-sedikit diberikan kismis anggur, gitu kan ya, dia bisa menyebabkan anuria, gitu ya. Jadi nggak bisa apa namanya masalah gangguan urin, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kalian misalkan praktek di klinik gitu ya, ada kasus anjing muntah setelah makan buah, jangan lupa ditanyakan ke pemilik apakah pernah memberikan pakan yang mengandung anggur atau kismis gitu ya. Karena banyak yang nggak sadar pemberian pakan yang mengandung anggur atau kismis ini bisa menyebabkan renal failure gitu ya. Dalam waktu mungkin sekitar 24 sampai 72 jam. Kemudian ada bawang merah. Nah, bawang merah ini juga bisa ada efek toksiknya. Dia menyebabkan hemolitik anemia. Jadi kerusakan sel darah merah, kerusakan eritrosit gitu ya. Karena bawang ini dia punya kandungan yang namanya tiosulfat. Ya, tiosulfat ini nantinya dia akan menyebabkan oksidasi hemoglobin, gitu ya, oksidasi hemoglobin yang nantinya akan menyebabkan si eritrositnya itu mudah pecah. Nah, gejala klinisnya itu misalkan mukosanya pucat, kemudian juga nafasnya itu akan lebih cepat, nah urinnya juga akan berwarna gelap gitu ya. Nah, ini karena mungkin biasanya pemilik itu memberikan sisa makanannya yang dia tercampur dengan bawang, gitu ya, karena mungkin pemilik mengira dengan ada aroma bawang ini bisa menambah nafsu makan gitu ya. Padahal baik itu bawang merah, bawang putih gitu ya, maupun daun-daun bawang itu semuanya berisiko, berisiko menimbulkan tadi yang namanya hemolisis, kerusakan sel darah merah baik pada anjing maupun pada kucing gitu ya. Dan untuk coklat, nah coklat kemarin kan kita tahu ada kandungan yang namanya theobromine. Nah, ada theobromine, ada kafeinnya. Nah, itu juga nanti akan termasuk dalam kelompok metil santin alkaloid. Nah, nanti ada di next slide, metil santin alkaloid gitu ya. Jadi dari kandungan theobromine yang ada di coklat, semakin gelap coklatnya, nah itu akan semakin tinggi kadar theobrominnya. Misalkan dark coklat, itu kan ada dark coklat tuh makin tinggi kadar theobrominnya. Kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu tidak semua apa namanya makanan manusia itu aman juga untuk hewan. Nah, makanya tadi penting kita tahu food toxicity-nya. Karena manusia dan anjing dan kucing itu sistem metabolismenya, kemudian juga apa namanya sensitivitas secara fisiologisnya itu berbeda jauh, gitu ya.
Nah, ini ada hal menarik lagi. Tadi saya sempat baca jurnal gitu ya, kalau misal apa namanya? Kucing, kucing itu justru lebih jarang keracunan coklat daripada anjing gitu ya. Itu karena kucing ternyata dia tidak memiliki reseptor rasa manis. Sehingga kucing-kucing itu agak kurang tertarik dengan makanan-makanan yang manis seperti coklat gitu ya. Jadi kucing itu dia secara fisiologisnya dia punya eh, dia punya reseptor sweet taste itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan anjing. Jadi kalau anjing itu kan dia termasuk yang bukan obligat karnivor ya. Jadi dia lebih cenderung menyukai makanan yang manis. Nah, makanya kasus-kasus keracunan coklat itu lebih sering terjadi di anjing daripada di kucing. Nah, itu dia pentingnya kita tahu komposisi pakan, apa aja food toxicity di situ yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengedukasi pemilik anjing dan kucing gitu ya, untuk apa namanya sebagai langkah preventif gitu ya. Nah, ini tadi untuk eh, anggur, kismis, CCT-nya itu tadi ya bisa menyebabkan akut renal failure gitu. Sudah kita bahas tadi ya. Kemudian gejala klinisnya apa saja, muntah, anoreksia, lesuan, diare gitu ya. Kemudian ini coklat. Nah, coklat juga sudah kita bahas tadi ya. Jadi dia itu coklat ini tadi tingkat toksisitasnya itu berdasarkan jenis coklatnya. Semakin tinggi kadar coklatnya, misalkan dark coklat, nah itu paling berbahaya. Kemudian ada milk coklat atau ada white coklat. Nah itu ya semakin dark coklatnya dia semakin tinggi kadar si theobromine-nya. Karena dia semakin hot coklatnya gitu ya. Makanya dia akan semakin beracun untuk anjing. Kemudian apa namanya? Nah, di sini ada camilan coklat yang dikembangkan khusus untuk anjing tidak beracun karena dibuat dari bahan yang mengandung teobromin rendah atau sama sekali tidak mengandung teobromin. Nah, ini menarik sekali kalau misal kalian nanti tertarik gitu ya ikut PKM kewirausahaan, misalkan punya ide menarik membuat gummy atau membuat seperti ini, misalkan coklat yang dia tidak mengandung teobromin dan aman untuk anjing, misalkan kalian buat dog safe chocolate treats gitu ya. Nah, itu akan menarik sekali, menjadi ide yang sangat menarik. Jadi kita akan mendapat coklat khusus untuk anjing, tapi dia tidak berbahaya. Nah, karena si coklat ini dia nggak mengandung teobromin atau kadar teobrominnya itu rendah. Nah, biasanya dibuat dari apa coklat yang apa namanya nggak mengandung teobromin ataupun teobrominnya rendah. Nah, itu biasanya dibuat dari apa namanya Seratonia siliqua kalau nggak salah ya. Itu kayak semacam bubuk, dibuat bubuk dari eh, polong pohon Seratonia siliqua itu ya, yang secara alaminya itu dia nggak punya kandungan teobromin, tapi dia punya tes yang mirip coklat kayak gitu. Nah, jadi kadang eh, apa namanya di pet shop, misal kalian menjumpai produk dog coklat gitu. Nah, itu dia nggak mengandung coklat asli gitu ya, tapi dia mengandung tadi si Serotonia siliqua powder. Nah, itu untuk pengganti coklat gitu ya. Dia punya rasa coklat, punya manis coklat, tapi dia nggak mengandung theobromine kayak gitu. Atau mungkin theobrominnya amat sangat rendah. Nah, ini tadi ya untuk theobromin pada coklat itu mereka termasuk kelompok metil santin alkaloid gitu ya. Jadi kalau misal pada manusia si theobromin ini bisa dimetabolisme di hati gitu ya. Tapi kalau untuk anjing, nah metabolisme theobrominnya akan lebih lambat sehingga kalau misal kita berikan coklat itu nanti meskipun sedikit gitu ya, dia akan
sedikit-sedikit akan menumpuk di dalam tubuhnya. Nah, ini akan menyebabkan efek toksik tadi dan muncul gejala klinis akibat mengkonsumsi coklat tadi. Ya, nah ini clinical sign-nya. Apa namanya, khususnya akan meningkat, kemudian stres pernafasan, ada hiperaktivitas, nah ini ada juga tanda klinisnya seperti muntah, diare, tremor otot, gitu ya. Kemudian pada kasus yang parah dia ada kerusakan ginjal, bahkan menyebabkan kematian. Nah, ini kematian dapat terjadi 6 hingga 15 jam setelah apa namanya asupan coklat yang dia punya kadar coklat yang tinggi atau berlebihan. Jadi ya, nah ini kemudian untuk toxicity pada bawang, dia bawang putih maupun bawang merah gitu ya. Nah ini karena eh, apa namanya organosulfoksid yang ada di bawang ini berperan dalam toksisitas eh, kemudian juga senyawa organosulfur ini dia mudah diserap di saluran pencernaan, di metabolisme menjadi oksidan yang sangat reaktif. Jadi ibaratnya itu eh, mudah teroksidasi gitu ya, eritrositnya tadi mudah teroksidasi. Sehingga kalau eritrositnya dia mudah teroksidasi, nah akan menyebabkan tadi hemolisis tadi gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Kalau ini kan banyak ya kasus di lapangan gitu ya, bukan karena sekali makan banyak, tapi mungkin karena pemiliknya itu memberikan sisa makanan rumahnya itu yang mengandung bawang itu setiap hari. Jadi nanti efeknya mungkin nggak hari itu, tapi efeknya nanti beberapa hari atau beberapa minggu kemudian gitu ya karena efeknya akumulatif. Eritrositnya akan terus rusak sedikit demi sedikit gitu. Jadi akumulatif. Nah, makanya kalau kita nanti menyusun formulasi ransum hewan, kita nggak boleh menambahkan feed aditif ataupun bukan sebagai feed aditif itu makanan-makanan yang mengandung bawang. Nggak boleh sama sekali meskipun itu bentuknya ekstrak atau bubuk atau nano emulsi. Nah, itu nggak boleh ya. Kecuali itu misalkan untuk ayam, nah itu banyak sekali ya feed aditif, bawang putih, feed aditif, bawang merah. Nah itu karena eh, unggas dan juga anjing dan kucing mereka punya metabolisme yang berbeda, punya sensitivitas terhadap food toxicity yang berbeda juga. Nah ini untuk clinical sign-nya bisa kalian baca sendiri. Ada anemia, gitu ya. Kemudian ada kasus lebih parah itu juga menyebabkan gagal gagal ginjal bahkan kematian. Oke, sekarang kita masuk untuk bagaimana penyusunan formulasi ransum. Nah, ini nanti kalian bisa dapat apa namanya standar-standar nutrien yang diperlukan itu dari NRC Nutrient Requirement for Puppies. Nah, ini untuk contohnya after weaning gitu ya, setelah masa sapi. Nah, ini contohnya kandungan nutrien yang diperlukan untuk growing puppies umur 4 sampai 14 minggu, berapa proteinnya, kemudian berapa asam amino yang diperlukan, gitu ya. Ingat kalau kucing dia perlu taurin, kalau misalnya anjing dia nggak terlalu perlu taurin, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian berapa kadarnya, berapa rekomendasi yang sebaiknya diberikan. Nah, ini ya. Untuk growing puppies umur lebih dari 14 minggu. Nah, tentunya berbeda dengan yang umur 4 sampai 14 minggu. Itu ya, misalkan protein dia 45 gram, sedangkan ketika umurnya udah lebih dari 14 minggu turun jadi 35 gram. Itu ya, karena kita tahu kemarin eh kalau masa-masa pertumbuhan itu perlu protein yang lebih tinggi ya. Kemudian ini berapa lemak, mineral, dan vitamin yang diperlukan. Ya, kemarin fat, kemudian ada omega 3 omega 6 nah yang juga sangat penting ya untuk pertumbuhan anak anjing, papis gitu ya. Nah, sekarang masuk ke tabel kandungan nutrien. Nah, ini sangat penting nantinya untuk kita menyusun formulasi pakan baik anjing dan kucing.
gitu ya. Nah, contohnya di sini kalian misalkan nanti akan membuat formulasi pakan anjing dengan beberapa ingredients. Bahan pakan ini ada hati sapi, ada daging ayam, daging sapi, telur ayam, kemudian ada tepung terigu, ada tepung jagung, kedelai, tempe murni, ikan gitu ya. Jadi didominasi oleh bahan-bahan yang protein hewani. Kenapa? Kemarin karena protein hewani itu lebih mudah dicerna, yang pertama. Kemudian untuk kucing dia kan obligat karnivora, makanya banyak sekali bahan di sini yang didominasi oleh protein-protein hewani. Dan juga tentunya harus ada seratnya, misal dari kedelai. Nah, di kedelai, jagung, tempe murni baik sebagai protein nabati dia juga akan mengandung serat gitu ya, yang nantinya juga akan bermanfaat untuk mikroba yang ada di kolonnya, di usus besarnya ya. Kemudian kita harus juga perhatikan berapa PK protein kasar yang ada di hati sapi. Dia punya protein kasar 65,67 gitu ya. Ini tapi dalam kondisi bahan kering. Bahan kering itu maksudnya airnya sudah nggak ada gitu ya. Makanya proteinnya sebesar 65,67. Sedangkan kalau hati sapi eh, protein dalam bentuk segar gitu ya, kadar airnya masih ada. Nah, itu 19,7. Nah, jadi kita harus perhatikan PK dalam pakan itu PK dalam asfet, asfet itu basah gitu ya, atau PK dalam BK, dalam bahan kering gitu. Paham ya? Jadi kita harus perhatikan PK-nya. PK-nya angka persentase PK itu dalam asfet atau dalam BK gitu ya, dalam bahan kering. Nah, nanti ini karena akan berpengaruh ke perhitungan juga. Nah, next biar lebih paham lagi, di sini ada contoh. Membuat 100 kilo formulasi ransum untuk anjing dewasa yang mengandung 26% protein kasar. Nah, 26% protein kasar itu harus terpenuhi dari bahan-bahan berikut. Ada daging ayam, telur, tepung, ada bungkil kedelai, jagung, dan juga premix. Nah, masing-masing sudah ditertera berapa kilonya ya. Nah, kita butuh 100 kilo tadi ya formulasi ransumnya. Nah, berapa kebutuhan bungkil kedelai dan jagung yang diperlukan? Oke. Nah, kemarin di formulasi pertemuan sebelumnya kan ada banyak metode ya, ada Pearson Square, ada trial error, seperti itu. Nah, pada tahap satu itu kita perlu menghitung ini dulu ya. Jadi tadi ada 10 kilo daging ayam, 5 kilo telur, 35 tepung, 1 kilogram premix. Kita catat dulu bahan-bahan yang sudah diketahui apa saja. Nah, setelah itu kita jumlah bahan-bahan itu ada berapa kilo? Ada 51 kilo jumlahnya kan? Tadi kita diminta buat 100 kilogram. Jadi kurang berapa kilo? Kita kurangi 100 kilogram dikurangi 51 kilo bahan yang sudah diketahui kilogramnya tadi. Jadi hasilnya adalah 49 kilo gitu ya. Nah, ini masing-masing proteinnya juga perlu kita hitung. Dari 10 kilo per 100 dikali 45,5%. Nah, 45,5% ini dari mana? Ada yang tahu? Dari mana perolehan 45,5%? Dari tabel kandungan nutrisi yang slide sebelumnya ada. Kandungan nutrisi apa kira-kira? Protein yang bahan kasar 100%. Protein bahan kering ya. Protein bahan kering 100%.
Jadi BK itu adalah bahan kering yang sudah nggak ada airnya gitu. Posisi kadar airnya sudah nggak ada. Jadi bahan kering. Nah, dia untuk daging ayam. Betul ya, daging ayam tadi dia punya kandungan protein kasar dalam BK itu 45,50. Makanya tadi kita ada 10 kilo daging ayam, berapa protein kasarnya? 10/100 dikali 45,50. Nah, hasilnya 4,55%. Nah, ini protein di 10 kilo daging ayam. Nah, untuk telur ayam juga gitu. Berapa persen PK-nya, persen protein kasarnya? Nah, itu ada 5/100 dikali PK dalam bahan keringnya berapa untuk telur. Kita cek lagi di tabel tadi. Telur ayam itu PK dalam PK-nya itu ada 51,20 telur ayam. Nah, di sini kita kalikan 51,2 dikali 5/100 hasilnya 2,56. Nah, begitu juga untuk tepung terigu, premix gitu ya. Nah, karena premix ini bukan protein, makanya dia tidak punya kandungan protein. Premix ini kan dia adalah mineral gitu ya. Jadinya dia 0%. Nah, setelah itu persen protein yang diketahui kita jumlahkan juga. Ada 10,65. Kemudian kita kembali lagi. Tadi kan kita diminta membuat makan dengan kandungan PK 26%. Sedangkan PK yang sudah kita ketahui adalah 10,65. Jadi kurang protein berapa persen? Kita tinggal kurangkan protein target dikurangi dengan protein yang diketahui 15,35. Nah, kita kurang 15,35 untuk bisa memenuhi 26%. Kita bisa memenuhinya dari dua bahan tadi, dua bahan si yang belum diketahui, bungkil kedelai dan juga jagung. Gitu ya. Nah, jadi untuk 15,35 ini kalau kita ubah ke apa namanya? Persen protein berdasarkan bahan itu 15,35 kekurangan protein per 49 kekurangan bahan pakannya dikali 100%. Nah, sama dengan 31,33%. Kalian bisa cek dengan kalkulator. Nah, jadi kan kekurangan protein di dalam 49 kilo ini ada 31,33. Jadi 49 kilo ini harus terpenuhi dari bungkil kedelai dan jagung yang mempunyai total proteinnya nanti 31,33. Ini tahap 1. Lanjut kita sambung ke tahap 2. Nah, tahap 2 tadi kan kita punya bahan sumber protein dan sumber energi ya. Sumber proteinnya dari kedelai, sumber energinya dari jagung. Gitu ya. Nah, ini nanti untuk menutup kekurangan bahan pakan tadi, kekurangan 49 kilo dan 33,3% tadi. Sorry, 31,33. Nah, ini kan kekurangan proteinnya. Lalu kita masukkan di sini, dilihat lagi protein si jagung dan kedelai. Nah, proteinnya jagung di sini ada 9,2 untuk yang bahan basah, ya 9,2 bahan basah, 10,45 yang dalam BK. Kalau yang kedelai ada 30,2 yang bentuk basah, yang dalam bahan kering itu ada 37,75. Nah, berarti yang kita gunakan adalah dalam bahan kering karena di awal tadi adalah dalam bahan kering gitu ya. Jadi harus sama. Nah, kemudian
pertama ini harus kita kurangi dulu 37,75 dikurangi 31,33 kita dapat 6,42 kemudian 31,33 kita kurangi 10,45. Nah, hasilnya 20,88. Jadi bukan jangan minus ya, jangan 10 kurangin ini, tapi yang 31,33 dikurangi 10,45. Nah, berapa bagian? Nah, akhirnya kita dapat 27,30 dari kedelai dan jagung. Gitu ya. Makanya kebutuhan kedelai kita hitung masing-masing. Apa namanya? Kedelai ini kan 20,88. 20,88 dibagi totalnya kedelai dan jagung 27,30 dikali nah kekurangan bahannya tadi 49 kilo. Jadi kebutuhan kedelai yang diperlukan 37,48 kilo. Kita lanjutkan yang jagung. Yang jagung tadi adalah 6,42 bagian dibagi 27,30 dikali 49. Kalian bisa cek nanti di kalkulator adalah 11,52 kilo. Gitu ya. Kalau kita total tadi dari 51 kilo ditambah 2 bahan yang sudah kita ketahui maka jumlahnya adalah 100 kilogram. Ya, kurang lebih. Jadi kita bisa bulatkan angka-angka komanya itu. Jadi dia akan 100 kilogram. Jadi sudah terpenuhi bahannya. Gitu ya. Ketika sudah terpenuhi, kita cek dulu eh, PK-nya, protein kasarnya apakah sudah 26% atau belum. Nah, caranya gimana? Ya, sama yang di awal tadi. Dari bahan itu 10/100 bahan apa namanya daging ayam 10/100 dikali PK dalam BK-nya. Nah, tadi kan sudah dihitung ya sampai dengan telur. Kemudian kita tinggal menambahkan apa namanya PK untuk kedelai dan jagung. Nah, kedelai tadi PK dalam BK itu 37,48 dikali dengan 37,75 gitu ya. Ini adalah PK dalam BK-nya tadi. Begitu juga untuk jagung kita cek. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Nah, hasilnya adalah 26%. Berarti formulasi ini sudah benar. Gitu ya. Nah, ini untuk kandungan lemak. Kalau misal kalian mau menghitung kandungan lemak, nah kita cek lagi juga lemaknya. Lemak dalam BK-nya berapa gitu ya. Kalau ini tadi kan kita cuma hanya diminta untuk pemenuhan protein ya. Tapi nanti kalau misal ada soal diminta untuk pemenuhan lemak, nah kalian juga harus menghitung juga lemak dalam BK-nya berapa. Dia targetnya berapa gitu ya. Nah, untuk perhitungannya hampir sama dengan yang BK. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan lagi kalau misal kita cuma membuat ransum 500 gram berdasarkan bahan kering. Nah, jadi kita harus perlu tahu dulu jumlahnya kita perlu bahan-bahan itu totalnya berapa. Nah, itu dari yang awalnya 100 kilo tadi kita kalikan dulu. 500 gram ini kita konversi ke kilo dulu. Jadi ada setengah kilo. Nah, kita dapat berapa daging ayamnya, kemudian berapa tepung terigunya gitu ya. Jadi kita konversi dulu dari 100 kilogram ke 500 gram gitu ya. 500 gram itu ada berapa kilo gitu kan ya. Nah, selanjutnya ini untuk kebutuhan bahan segar. Kalau kebutuhan bahan segar, kita harus mengkonversi dulu 10 per 40 kali 0,05 kilo. Nah, itu kan tadi kalau misal eh, apa namanya dalam bentuk bahan segar. Sebentar. Nah, ini ya kalau bentuk bahan segar itu dalam bentuk asfet. Jadi ada 40, kemudian kalau telur ayam itu 25. Tuh, jadi tabel formulasi ini sangat penting nanti untuk memudahkan dalam penyusunan ransum.
Nah, ini ya, ini tadi dalam bahan segarnya. Kalau bahan segar itu dibalik 100 per 40 kali 0,0588. Ini juga BK-nya si tepung terigu dalam bentuk segar. Gitu ya, nanti kita jumlahkan. Totalnya 0,736. Nah, ini kalau kalian mau tahu apa namanya, berapa total eh, harga untuk kita bisa membuat formulasi ransum itu dalam bentuk segar tadi. Nah, tinggal kita kalikan aja dengan harganya. Misalkan dia per kilo daging ayam 25.000, per kilonya tepung terigu itu 10.000 gitu ya. Sehingga kita bisa tahu apa namanya harga dalam membuat satu formulasi ransum untuk anjing atau kucing gitu ya. Apakah untung atau tidak itu nantinya. Nah, nanti akan terkait harga-harga itu nanti kaitannya dengan agribisnis gitu ya. Jadi kita mungkin cukup tahu aja. Cuman untuk ini kalian harus perlu tahu untuk formulasinya tadi, menghitung formulasinya, baik kekurangan proteinnya atau kekurangan lemaknya, bagaimana kita bisa tahu kebutuhan protein dan kekurangan protein dan kekurangan lemak tadi gitu ya, karena ini nanti sebagai dasar kalian eh, mengambil mata kuliah teknologi pakan hewan. Nah, di TPH nanti kalian akan membuat pakan gitu ya. Entah itu nanti dry food ataupun wet food. Nah, ini dasarnya adalah perhitungan formulasi ransum. Oke, nah ini ada latihan. Untuk latihan ini eh, apa namanya? Silahkan bisa dikerjakan per kelompok aja ya. Kemarin kan udah dibagi kelompoknya. Nah, jadi bisa silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Untuk slide-nya kan kalian sudah bisa akses ya di Hebat untuk soal ini. Jadi silahkan bisa eh, teman-teman kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Kemarin kan ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok. Silahkan nanti eh, sebentar. Silahkan nanti wait 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 wait, wait. Silahkan nanti apa namanya teman-teman masuk ke room yang sudah saya buat per kelompok ada 5 kelompok. Nah, ada 5 kelompok. Silahkan masuk ke breakout room yang sudah saya buat ya. Ada 5 breakout room masing-masing kelompok. Silahkan bisa join. Misal room 1 itu adalah kelompok 1, room 2 adalah kelompok 2, room 3 itu kelompok 3, room 4 kelompok 4, begitu juga room 5. Silahkan bisa join breakout roomnya untuk apa namanya mengerjakan soal. Izin bertanya dok, ini 10 menit berarti batasnya 20-25. Apakah benar? 10 menit berarti 20-25 ya. Oke, baik dok. Terima kasih. Oke. Temennya yang masih di breakout room dipanggil buat kembali ke main room.
Oke, yang sudah kembali ke main room silahkan bisa presensi dulu. Nah, ya, monggo yang sudah kembali ke main room bisa presensi. Permisi dok, atas nama Hilary AV, minta tolong diabsenkan karena menggunakan satu device. Nih, Permisi dokter, Mohon maaf atas nama Dini Salsabila, Pak. Boleh minta tolong diabsenkan karena kamera saya rusak. siapa atas nama? Andini Salsabila. Oh, Andini. Oke, ada lagi? Terima kasih. permisi dokter. Mohon maaf Iya, merepotkan. Saya Justin Colin di nomor 10 dikarenakan Justin. saya menggunakan satu device. Oke, Terima ada kasih Permisi lagi? dokter. dok, permisi dokter, atas nama Aulia Ramadina nomor 5 mohon diabsenkan karena ada masalah dengan kampusnya. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang nggak Dokter, bisa? oh, Mm-mm. atas nama Adelia Putri Nabila tidak bisa absen karena kampus Adelia. kitanya agak error. Terima kasih. Oke, Mohon maaf dokter, yang tadi atas nama Aulia Rahmadina. oh, ya, Permisi Dokter. dokter, mohon maaf atas nama Bevin Emmanuel, apakah bisa diabsenkan karena menggunakan satu device? Vivin. Terima Siap. kasih dok. Permisi dok, atas nama Alia. Alia Dewi Warsita. Iya, tidak bisa Oke. absen karena terkendala jaringan. Alia Dewi Warsito. Ini anaknya Pak Sunario Hadi Warsito kah? Nasilah, Danisha, Harlita. Ini tadi ada yang apa namanya kelompoknya yang join 3 mahasiswa ini. Harlita, Bu bisa tolong diabsenkan nggak dok? Karena Oke. bangun Asilah, Danisha. Asila hadir, dok. Mohon maaf, Oke. dok. Jaringannya jadi bermasalah. Danisha hadir ndak? Danisha Mumtaz. Danisha Mumtaz tadi kelompok berapa? Ada yang merasa teman kelompoknya namanya Danisha Mumtaz? Oh, Danisha Mumtaz. Kelompok berapa? Kelompok 4 dok. Tadi hadir ndak? Cantika Fanya, si Danisha Mumtaz. Tadi waktu diskusi hadir dok. Oke. Baik, sudah absen semua ya. Ya, nanti silakan tugasnya dikumpulkan ke Komting aja ya kalau gitu. Untuk yang eh, analisis perhitungan, juga untuk satu judul jurnal agroveterinernya. Gitu, ada yang ingin ditanyakan?